Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Wilayah Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Sumber sejarah prasasti Ciaruten yang ditemukan di Sungai Ciroten dekat Bogor difoto sebelum tahun 1900. Sumber dalam negeri. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasar Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasar Awi, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Cidang Hiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tapak Gajah. Lokasi prasasti ini di Desa Ciarten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 12 oleh N.W. Habermas, tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, tulisan pada prasasti sulit untuk dibaca. Prasasti Tugu. Lokasi saat ini Prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman ditemukan pada abad ke-10 Masehi. Tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Pallawa dalam bentuk Paloka dengan metrum anutub. Menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.
Penggalian penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti Cidanghiang dalam kurung Prasasti Munjul. Lokasi prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Lokasinya masih in situ ditemukan di tepi sungai Cidanghiang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Palawa dan metrum Anuskub. Tampak pausan permukaan yang tertutupi lumut pada permukaan prasasti ini, namun tulisan masih dapat dibaca. Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Roy Bagus, Roesjan, dan diteliti pada tahun 1947. Prasasti Ciaretan. Lokasi prasasti Ciaretan di Desa Ciaretan, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, ditemukan di aliran Sungai Ciaretan, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Prasasti Ciaretan A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, terdiri atas 4 baris puisi India dalam kurung irama Anuskub, dan Prasasti Ciaretan B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci prasasti Ciaretan, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Prasasti Prasasti Muara Cianten. Lokasi Prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciarunten, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Hoepermans dan beberapa tokoh lainnya. Ukuran Prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 kali 1,4 kali 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini isi prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf sangka dan ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciarunten B. Prasasti Jambu. Lokasi prasasti Jambu di Desa Parakan Muncung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet Sadeng di Jamboe pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rick, diduga dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya. Tertulis dalam huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Peninggalan di masa Tarumanegara. Candi Jiwa di situs Percandian Batu Jaya. Raja-Raja Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja. Raja terakhir yaitu Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Sejarahnya pada tahun 358 Masehi, Raja di Rajaguru Jayasinghawarman mendirikan Tarumanegara pada masa kejayaan Purnawarman sebagai raja ketiga, memegang kendali atas 48 kerajaan kecil. Kisahnya dimulai dari Salakanagara atau Raja Tapura hingga ke Purwalingga. Kehidupan masa Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik di masa Kerajaan Tarumanegara diketahui berdasarkan prasasti yang telah ditemukan.
Berdasarkan prasasti tersebut, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman. Dalam prasasti Tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi, dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang animisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan 6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya bertata rapi. Kehidupan budaya pada masa itu sudah tinggi, ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Perekonomian Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Chandrabhaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasannya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui juga dari catatan Fahian atau pedagang Tiongkok. Dalam catatannya, pencaharian sebagai petani. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Mayoritas agama di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu, artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fahian dalam bukunya berjudul Fakouci. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yepoti, Jawatwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha, kebanyakan masyarakat beragama Hindu, dan agama kotor atau animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri, yaitu berita dari Tiongkok atau Cina. Silsilah Raja di Kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman tahun 358 hingga 382 Masehi. 2. Dharmayawarman tahun 382 hingga 395 Masehi. 3. Purnawarman tahun 365 hingga 434 Masehi. 4. Wisnuwardana tahun 434 hingga 455 Masehi. 5. Indrawarman tahun 455 hingga 515 Masehi. 6. Candrawarman tahun 515 hingga 535 Masehi. 7. Suryawarman tahun 535 hingga 561 Masehi. 7. Suryawarman. 8. Kartawarman tahun 561 Masehi hingga 628 Masehi. 9. Sudawarman tahun 628 hingga 635 Masehi. 10. Hariwangsawarman tahun 639 hingga 640 Masehi. 11. Nagajayawarman tahun 640 hingga 666 Masehi. 12. Linghawarman tahun 666 hingga 669 Masehi.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Pertama-tama saya ingin bertanya, adakah yang bisa menjawab kapan Tarumanegara didirikan dan di mana letak Kerajaan Tarumanegara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Ada lagi yang mau nanya? Saya ingin bertanya, arti kata Tarumanegara itu apa sih? Saya ingin bertanya, arti kata Tarumanegara itu apa sih? Kata Tarumanegara berasal dari kata taruma dan nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan taruma berasal dari kata tarum, yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Ada gak yang bisa jelasin runtuhnya kerajaan Tarumanegara? Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja. Raja terakhir yaitu Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaan sendiri yaitu Sunda. Namun hingga akhir ini belum diketahui secara pasti kapan Tarumanegara berakhir. Sejarahnya pada tahun 358 Masehi, Raja Diraja Guru Jaya Singgawarman mendirikan Tarumanegara dan pada masa kejayaan Purnawarman sebagai raja ketiga memegang kendali atas 48 kerajaan kecil. Wilayah kekuasaannya dimulai dari Talakanegara atau Rajaputra hingga ke Purwalga. Hubungan diplomatik kerajaan Tarumanegara dengan India dan Cina terbentang luas. Raja Purnawarman sempat tinggal selama 6 bulan di Yapadi atau Jawa, di mana hukum Buddha tidak terlalu berkembang, tapi hukum Brahmana cukup berkembang. Misi diplomatik sampai ke Cina pada tahun 435 Masehi. Namun, sekitar tahun 650 Masehi, Kerajaan Tarumanegara dikalahkan oleh Kerajaan Sriwijaya atau kerajaan yang didirikan di Sumatera, sehingga mempengaruhi kekuasaan pada kerajaan-kerajaan kecil yang pernah ditundukkan. Kalau silsilah 12 raja itu gimana? Ada yang bisa menyebutkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci.
Jaya Singawarman tahun 358 hingga 382 Masehi. Dharmawarman tahun 382 hingga 395 Masehi. Purnawarman tahun 395 hingga 434 Masehi. Wisnuwardana tahun 434 hingga 455 Masehi. Indrawarman tahun 455 hingga 515 Masehi. Candawarman tahun 515 hingga 535 Masehi. Suryawarman tahun 535 hingga 561 Masehi. Kertawarman tahun 561 hingga 628 Masehi. Sundawarman tahun 628 hingga 635 Masehi. Hariwangsawarman tahun 639 hingga 640 Masehi. Nagajayawarman tahun 640 hingga 666 Masehi. Linggawarman tahun 466 hingga 669 Masehi. Saya mau bertanya kalau kondisi perekonomian Kerajaan Tarumanegara itu kayak gimana? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Najwa. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui jika dari catatan Fahin dalam kurang pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencarian sebagai tani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit, penyu, dan cula badak. Saya mau bertanya, mayoritas agama di Kerajaan Tarumanegara itu agama apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Seperti yang sudah disinggung di atas, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu, namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fahin dalam bukunya yang berjudul Fakauci. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yepoti, Jawa Lipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama kotor, animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri, yaitu berita dari Tiongkok atau Cina. Saya ingin bertanya, gimana kehidupan Kerajaan Tarumanegara? Saya akan dari Hasan. Kerajaan Tarumanegara itu kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contoh
Pengaruh seperti mengenal bahasa, sastra, situs dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan kerajaan Tarumanegara jelas terpengaruh oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat pada prasasti kebun kopi yang memuat dua kaki gajah Airwata dalam mitologi Hindu. Gajah ini merupakan tunggangan Batara Indra. Sepertinya diskusi kita cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.